Mengutip ilmuwan terkenal Dr. Heinz Doofenshmirtz, kalau saya memiliki 1 sen untuk setiap kali ada anomali tingkat aman yang bermanifestasi sebagai entitas yang sangat panjang yang terjebak di bawah tanah dan muncul di banyak titik di seluruh dunia, saya akan punya 2 sen. Meski tidak banyak, tapi aneh bahwa itu terjadi 2 kali. Kebetulan itu terjadi pada kasus SCP-1193, raksasa terkubur, dan SCP-2952 CORGI. Mereka adalah sepasang makhluk misterius dengan kesamaan yang sangat menggugah pikiran di antara mereka. Tapi sementara keduanya adalah entitas yang sangat panjang, tidak ada cerita yang terlalu panjang. Jadi hari ini kami mempersembahkan 2 bagian anomali SCP terungkap yang langka. Mari kita mulai dengan yang pertama dari 2 anak laki-laki kita yang sangat panjang, SCP-1193. Sifat yang tepat dari kualitas anomali SCP-1193 sulit untuk didefinisikan. Itu tampaknya punya elemen biologis, spasial, dan bahkan temporal. SCP-1193-01, komponen utama dari SCP-1193 adalah lengan manusia yang tampak normal secara genetik tapi menunjukkan panjang dan struktur tulang yang aneh. Lengan panjang yang tidak masuk akal ini pertama kali ditemukan di pipa drainase di bawah ruang bawah tanah stasiun pengalian telepon di Scottsdale, Arizona, di mana itu entah bagaimana terperangkap. Bagaimana anomali ini pertama kali ditemukan atau oleh siapa tidak dicatat. Kira-kira 10 cm di bawah gerbang drainase pipa, lengan itu berakhir di apa yang tampaknya menjadi tangan manusia dengan jenis kelamin tak tentu yang biasa-biasa saja baik dalam ukuran maupun struktur. Setelah pemeriksaan awal, organisasi percaya bahwa lengan itu entah bagaimana masuk melalui pipa drainase sepanjang 35 meter. Namun penggunaan kamera endoskopi di dalam pipa mengungkapkan bahwa kenyataannya jauh lebih parah. Lengan memanjang setidaknya 71 km di bawah bumi yang sekitar 2 kali lipat panjang keseluruhan Scottsdale, Arizona itu sendiri. Dengan siku secara teratur ditempatkan di setiap 4 km lengan, siku di bawah kedalaman 26 km sedikit direfleksikan untuk mengakomodasi tikungan 9 derajat ke selatan di lubang bor drainase. Menariknya, lengan itu juga entah bagaimana bisa melewati diskontinuitas Mohorovic yang merupakan batas bawah kerak bumi dan mantel atas yang panas vulkanik. Lengan sebenarnya bisa lebih panjang dari yang kita sadari saat ini, tapi organisasi tidak punya teknologi yang cukup kuat untuk mengikuti lengan sampai ke bumi. Percakapan yang dilakukan staf organisasi dengan apa yang diyakini sebagai SCP-1193-01 melalui penggunaan SCP-1193-02 menunjukkan bahwa entitas tersebut mungkin tidak memiliki termoresepsi. Itu menggambarkan dirinya terjebak di lingkungan yang secara kontekstual seharusnya memiliki suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Ini tampaknya tidak sesuai dengan SCP-1193-01. Ini dapat menjadi penjelasan mengapa itu tidak mengalami ketidaknyamanan meskipun suhu lubang bor telah diukur lebih dari 674 derajat Celcius. Tapi, apa sebenarnya SCP-1193-02 itu? SCP-1193-02 adalah telepon putar GPO-746 dengan eksterior plastik kuning topas diproduksi pada tahun 1971. Karena dimensi fisik ponsel terlalu besar untuk dikirim dari bawah melalui lubang bor, jadi kita tahu bahwa SCP-1193-01 tidak meletakkannya di sana. Teori kerja para peneliti organisasi yang ditugaskan untuk kasus 1193 adalah bahwa telepon dipasang di sini khusus untuk memfasilitasi komunikasi dengan SCP-1193-01 yang terperangkap. Itu terpasang pada jalur pasangan terpilih konvensional yang memasuki pipa drainase yang menahan SCP-1193-01 dan turun sejajar dengan SCP-1193-01 hingga endoskopi tidak dapat lagi dilakukan. Siapa atau apa yang memasang telepon, bagaimana dan tujuan apa selain mengobrol dengan entitas? Organisasi saat ini tidak tahu dan penyelidikan sedang berlangsung. Satu petunjuk tentang tujuan SCP-1193-02 adalah fakta bahwa tombol putarnya telah direkatkan secara permanen di tempatnya, membuatnya tidak dapat digunakan untuk panggilan keluar apapun. Sebaliknya, telepon hanya menerima panggilan dan satu-satunya panggilan yang tampaknya diterima adalah dari makhluk yang tampaknya adalah SCP-1193-01. Setiap hari kerja, antara pukul 8.32 menit dan 22.34 menit waktu standar gunung, telepon akan berdering hingga 5 kali. Ketika dijawab oleh anggota organisasi, suara tak dikenal yang diyakini berasal dari SCP-1193-01 akan dengan sukarela terlibat dalam percakapan dengan orang di ujung telepon. Organisasi telah menggunakan kesempatan ini untuk menanya SCP-1193-01 tentang sifatnya sendiri, tapi tidak mungkin untuk benar-benar mengetahui seberapa pas jawaban entitas tersebut. Suara di telepon selalu menyebut dirinya sebagai manusia dan sering salah mengira anggota organisasi sebagai figur otoritas seperti dokter, pemadam kebakaran, atau polisi. Sebagai hasil dari ini, suara telah datang dengan informasi dan wawancara relatif mudah. Ada kesamaan yang mencolok antara informasi yang secara sukarela diberikan oleh suara itu tentang dirinya sendiri dan fakta yang diketahui tentang kondisi. SCP-1193-01 memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa mereka adalah satu dan sama. Organisasi dengan cermat merekam percakapan dengan suara tersebut dan telah membuat daftar detail anomali yang telah diserahkan entitas selama bertelepon. Ini termasuk memiliki fitur manusia, tapi
kerangka tubuh anomali, sehingga suara tampaknya memiliki semua bagian yang tepat untuk manusia, tapi dalam konfigurasi yang aneh. Itu mungkin menjelaskan lengan yang sangat panjang dan memiliki banyak sendi. Apapun spesies atau subspesies entitas ini, itu mungkin tidak sendirian karena suaranya sering merujuk pada sepupu atau sejenis kerabat lain yang sedang dalam perjalanan untuk mengambilnya. Suara itu juga sering berbicara tentang perasaan tidak nyaman atau kebosanannya dalam keadaan terkurung. Ini juga mengacu pada aktivitas seismik aneh di sepanjang kompleks Cesar Little Chino, cabang atas di zona Cesar Elsinore, California Selatan, lebih dari 300 mil jauhnya dari Arizona. Ini mungkin karena sumber suaranya jauh di bawah tanah masih bisa merasakan getaran yang beresonansi ke atas. Tapi salah satu tren yang paling sering terjadi dalam percakapan ini adalah suara yang melampiaskan frustasi karena lengannya atau bagian tubuh lainnya tersangkut di tempat yang tidak nyaman. Daftar tempat ini sangat lengkap, tapi termasuk borgol, toples jelly, pipa, gips, atau dalam satu contoh, lubang koper. Tentu saja ini telah dilihat sebagai penyebab perhatian di antara staf organisasi. Jika SCP-1993 memang memiliki komponen anomali spasial, apakah mungkin seseorang dapat menemukan lengan sepanjang 70 km yang mencuat dari lubang koper atau toples jelly dalam waktu dekat? Hanya waktu yang akan menjawab. Organisasi saat ini menganggap informasi apapun tentang bentuk fisik entitas di luar bagian lengan yang terbuka yang dicapai melalui endoskopi sebagai informasi sementara. Dengan kata lain, mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka hadapi di sini dan tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti dalam waktu dekat. Dua percakapan telepon dengan suara melalui SCP-1993-02 telah ditranskripsikan dalam tambahan file utama 1993. Keduanya adalah percakapan antara suara itu dan Dr. Hasan Iqbal, Direktur Penelitian di lokasi penahanan SCP setempat. Dalam percakapan pertama dari dua percakapan yang direkam pada 24 Maret 2008, Dr. Iqbal bertanya siapa yang menelpon dan suara itu mengidentifikasi dirinya sebagai David. Suara itu atau David tampak seperti biasanya dalam keadaan frustasi dan tertekan karena salah percaya bahwa Dr. Iqbal adalah seorang dokter medis di rumah sakit tempat dia terjebak saat ini. David memohon kepadanya untuk melepaskan gips dari lengan bawahnya. Ketika Dr. Iqbal menanyai David tentang apa sebenarnya lengan bawah itu, dia menjawab dengan kebingungan. Ketika Dr. Iqbal mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang ilmuwan peneliti bukan seorang dokter medis, David menjadi frustasi menyiratkan bahwa Dr. Iqbal tidak kompeten dan menutup telepon. Rekaman panggilan berikutnya antara Dr. Iqbal dan suara itu terjadi tepat setahun kemudian. Dalam panggilan ini, suara itu salah percaya bahwa Dr. Iqbal adalah seorang pemadam kebakaran. Suara itu mengeluh karena telah menuju ovennya untuk mengeluarkan kue lalu terhambat dalam prosesnya. Dia memohon bantuan mengatakan bahwa ovennya sempit. Ketika Dr. Iqbal menunjukkan kekhawatiran tentang potensi suhu tinggi di dalam oven, suara itu sepertinya tidak mengerti apa yang dia maksud. Pada akhirnya suara itu menjadi frustasi dan memutuskan untuk memanggil sepupunya itu meminta maaf dan menutup telepon. Sebagian besar panggilan tampaknya mengikuti struktur umum ini. Karena sifat anomali yang statis dan sangat tenang, organisasi menganggap bahwa SCP-1993 tidak menimbulkan resiko kelolosan tahanan yang berarti. Akibatnya telah diberikan klasifikasi aman yang langka. Untuk menahannya dengan benar, lubang bor drainase yang berisi SCP-1993-01 ditutup dengan jeruji baja tungsten yang berisi lubang penguncian endoskopi 2,5 cm yang berarti lubang kecil untuk memasukkan kamera endoskopi. Setiap 48 jam, lubang bor drainase diperiksa dengan endoskopi untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai lengan anomali. Perangkat pemantauan seismografi dipasang pada kedalaman 2, 7, dan 11 km di samping lubang bor SCP-1993-01. Pembacaan seismik yang konsisten dengan pergerakan di bawah tanah segera dilaporkan ke Direktur Lokasi Iqbal. Dalam hal apa yang disebut sebagai kelolosan tahanan bawah tanah, peneliti dan penjaga yang bekerja di sekitar 1993 diperintahkan untuk melakukan protokol 473A. Ini melibatkan pemutusan SCP-1993-01 di bawah siku kelima dan penimbunan kembali bagian lubang bor yang tersisa dengan beton bertekanan untuk menutup lubang selamanya. Telepon SCP-1993-02 dipantau siap saat oleh interrogator organisasi yang terlatih dan prosedur standar menyatakan bahwa SCP-1993-02 harus dijawab pada atau sebelum ring ketiga. Selama panggilan ini, interrogator akan mencoba untuk mendapatkan informasi berharga tentang SCP-1993 dari suara dan semua informasi berharga kemudian akan direkam dan dicatat. Raksasa terkubur adalah salah satu dari anomali tingkat aman yang lebih membingungkan yang ditangani oleh organisasi SCP. Begitu banyak tentang sifat aslinya yang tidak diketahui sampai hari ini, tapi kekhawatiran yang kita dan organisasi sama-sama miliki adalah tidak mengetahui di mana anggota badan dan identitas lainnya saat ini berada. Bagi kita, itu bisa mencuat di oven, lubang koper, atau bahkan toples jelly di suatu tempat di dekatmu. Aneh kan? Nah, kalau menurutmu itu aneh, izinkan kami memperkenalkan kamu pada SCP-2952 atau CORGI. Percayalah pada kami kalau kamu belum terbiasa dengan yang satu ini, kamu belum siap untuk perubahan aneh yang akan terjadi. Dalam istilah yang paling mudah, CORGI adalah Corgi Pembroke Welsh ceria dengan wajah mengemaskan
tajam dan bulu tebal mengkilap. Panjangnya juga lebih dari 30.000 km dengan kepala dan kaki depannya mencuat dari tanah di Portland, Oregon, dan bagian belakangnya berada jauh di daerah pedesaan distrik Kariwa, Jepang. Tubuhnya berkelok-kelok di seluruh dunia dengan bagian-bagiannya muncul di seluruh Amerika, Eropa, dan sebagian besar Asia. Studi untuk menemukan bagian Afrika atau Australia dari SCP-2952 masih berlangsung. Meskipun panjangnya sangat besar, tampaknya tidak ada penundaan dalam waktu reaksi juga. Kamu menepuk kepalanya di Amerika dan ekornya akan segera mulai bergoyang-goyang di Jepang. Dia sangat berharga. Dia juga tampaknya tidak membutuhkan makanan atau air, dan berkat eksperimen yang agak sadis dari peneliti Miles, kita tahu bahwa dia dapat dengan cepat beregenerasi dari semua kerusakan yang terjadi padanya juga. Oke, sekarang kamu sudah familiar dengan anak baik meskipun itu sangat panjang. Ini saatnya segalanya menjadi sangat aneh. Jadi, pada bagian tubuh SCP-2952 yang terbuka, ada lubang kecil yang disebut SCP-2952-1. Tetap bersama kami di sini. Ada 324 bukaan ini di seluruh dunia, beberapa di kota-kota besar, yang lain di daerah pinggiran kota, beberapa di dusun terpencil, dan paling pedesaan. Pada titik ini kamu mungkin punya pertanyaan yang sangat masuk akal. Mengapa ada lebih dari 300 lubang pada anjing ini? Ya, kami akan menjawabnya, tapi kami tidak dapat berjanji bahwa itu tidak hanya akan memberimu lebih banyak pertanyaan yang membingungkan. Saat bukaan muncul, makhluk humanoid yang ditunjuk SCP-2952-2 akan mulai keluar dari Corgi. Supaya jelas, kami akan menyebut makhluk kecil ini sebagai Wells Fairfolk atau Fae. Meskipun ada banyak subkelompok Fae yang berbeda, dan kita maksud benar-benar kecil dalam kasus ini. Rata-rata mereka hanya berukuran 3 cm dan mereka juga tidak terlihat dengan mata telanjang. Dengan metode tidak langsung seperti foto atau video menjadi satu-satunya cara untuk melihatnya. Meskipun mereka meninggalkan bukti kehadiran mereka di luar penampilan fisik langsung mereka, seperti bayangan atau jejak kaki, CORGI bertindak sebagai semacam sistem transportasi untuk orang-orang kecil ini. Bukaan di sisi SCP-2952 yang tangkas membawa penumpang ke barat, sedangkan bukaan di sisi jahat membawa penumpang ke timur. Penumpang dapat terlihat masuk dan keluar secara berkala. Organisasi bahkan telah melacak sekelompok penumpang yang naik CORGI sistem transit dan turun di halte berikutnya. Dari sini organisasi dapat memperkirakan bahwa kecepatan sistem adalah 120 km per jam, tidak termasuk perhentian untuk membiarkan penumpang naik dan turun di sepanjang jalan, yang sebagai catatan adalah kecepatan yang cukup santai menurut standar kereta. Tentu saja organisasi SCP tidak terlalu senang mengetahui tentang sistem transit anomali yang bekerja untuk menyebarkan anomali lebih lanjut ke seluruh dunia. Sebenarnya itu semacam skenario mimpi buruk bagi mereka. Jadi mereka mengerahkan kekuatan global mereka menempatkan masing-masing bukaan di sepanjang batang tubuh CORGI sistem dan memblokirnya. Pada titik ini organisasi SCP siap untuk memanjakan diri mereka sendiri, menutup toko untuk malam ini dan pergi keluar untuk minum-minum setelah bekerja. Namun ada satu hal yang mereka lupakan. Mereka tidak punya kemarahan seperti masyarakat Welsh Fae yang baru saja perjalanan sehari-hari mereka hancur. Dewan Tilwitek, badan penguasa mereka, tidak senang jika layanan publik mereka dikacaukan, dan cara pembalasan mereka tidak seperti sekelompok pegawai negeri yang tidak puas dan lebih seperti semacam mafia Fae. Mereka akan membuat organisasi menyesal hari ketika mereka mengacaukan CORGI dengan serangkaian serangan balasan yang hanya bisa diimpikan oleh kelompok kepentingan seperti pemberontak kekacauan dan anak-anak Raja Scarlet. Itu dimulai dengan penculikan Direktur Proyek Stevens yang telah mengesahkan proyek penahanan. Dia menghilang dari apartemennya dan digantikan dengan tikus mondok Eropa dewasa yang tampaknya setara dengan Fae meninggalkan kepala kuda di tempat tidur sebagai tawarannya tidak bisa kamu tolak untuk mengirim pesan. Tapi itu tidak berhenti di situ. Selama 3 minggu berikutnya, 17 anggota yang berbeda, khususnya pekerja konstruksi yang bekerja di proyek itu, terbangun dan menemukan bahwa dinding rumah mereka telah sepenuhnya diganti tanaman ivy beracun dan jamur penutup. Dan setelah 2 bulan, peneliti Miles, penyiksa anjing aneh yang kami ceritakan sebelumnya, terbangun dengan buah nightshade yang sangat beracun di mulutnya dan pasak Hawthorne yang ditancapkan di tangan dan kakinya, gaya penyalipan. Semua dilakukan oleh beberapa pekerja transportasi 3 inci yang sangat marah. Pada titik ini, organisasi mencari tahu siapa yang berada di balik serangan-serangan ini dan memutuskan untuk mencoba menebus kesalahan dengan Fae yang dapat dimengerti. Mereka kecewa dengan perlakuan mereka terhadap CORGI. Sebuah rencana telah disusun agar semua pintu masuk SCP-2952-1 tidak dikubur. Setelah usaha ini selesai, pembalasan Fae berakhir dan sebagian besar kerusakan diperbaiki. Direktur Stevens dikembalikan tanpa cedera, para pekerja konstruksi mendapatkan dinding mereka kembali, dan ya, peneliti Miles tidak membaik. Tapi saya pikir kita semua bisa setuju bahwa kekejaman terhadap hewan bukanlah kejahatan yang harus kita maafkan dengan mudah. Setelah semua kekacauan ini terjadi dan organisasi SCP telah sepenuhnya menebus kesalahannya, Direktur Stevens punya catatan yang ditinggalkan di mejanya oleh seekor burung jalak yang kemudian terbang sebelum bisa ditangkap. Ngomong-ngomong, bisakah kita meluangkan waktu sebentar untuk mengapresiasi bahwa organisasi SCP telah menahan setengah dewa dan kengerian antar dimensi, tapi Direktur Stevens
Stevens dikalahkan oleh seekor burung. Hebat, V itu benar-benar berbeda. Catatan di mejanya yang diterjemahkan dari bahasa Welsh berbunyi, "Terima kasih atas tanggapanmu yang cepat terhadap keluhan komuter dan layanan pelanggan yang luar biasa. Karena itu, kami telah memberikan transportasi gratis kepada semua anggota organisasimu dengan CRKI System. Silakan kirim burung pipit ke kantor Dewan CD terdekat jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut. G. Fox G. Love, Direktur Transportasi, Dewan Tech Dealwith." Dan dengan rasa lega yang luar biasa bahwa kesalahan akhirnya telah dibereskan, organisasi memutuskan bahwa mereka akan menerima tawaran baik yang diberikan kepada mereka oleh Dewan dan mengirim salah satu agen lapangan mereka untuk melihat ke dalam CRK System. Agen lapangannya dimaksud adalah agen Elizabeth Davis, dipilih karena keterampilan sosialnya yang menyenangkan dan kemahirannya dalam bahasa Welsh. Dengan niat untuk mencoba dan terhubung via audio dan video yang terhubung kembali ke komando pusat, agen Davis menyentuh sisi CRKI. Hal ini menyebabkan dia menyusut ke tinggi 3,2 cm seperti semua penumpang lainnya. Dia melangkah ke pintu masuk SCP-2952 dan menemukan bahwa di dalam itu tampak tidak seperti kereta biasa, meskipun beberapa gerbong tampaknya rusak dan semuanya ditulis dalam bahasa Welsh. Oh, dan semuanya dibuat dari bahan kayu dan tumbuhan juga. Sasis tampaknya dibuat dari kayu birch dan semua bantalan kursi terbuat dari kelopak bunga. Itu semua secara jujur sangat aneh. Agen Davis memulai percakapan dengan beberapa penumpang lain. Seseorang mengeluh tentang penundaan yang disebabkan oleh fakta bahwa CRKI menderita batu ginjal, sebuah masalah yang organisasi ingin sekali bantu agar hewan malang itu sembuh dan agar sistem transit tetap berjalan lancar. Dia juga mengobrol dengan seorang wanita tua yang manis di kereta yang meminta orang-orang untuk menandatangani petisi untuk mengizinkan tikus kembali ke CRKI sistem angkutan. Ketika agen Davis meninggalkan sistem, dia menepuk anjing itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak yang baik sebelum kembali ke ukuran normal. Sejak 5 Januari 2017, CRKI sistem dan penumpangnya menjadi tidak terlihat oleh semua orang yang tidak secara resmi bekerja di bawah organisasi SCP. Ini memungkinkan klasifikasi sebagai anomali tingkat aman. Jadi begitulah teman-teman, setidaknya salah satu dari dua bocah laki-laki sangat panjang kita sudah diatasi dengan baik. Kami senang sesekali ada happy ending di SCP terungkap. Nantikan episode berikutnya tentang waktu SCP-106 berhasil naik ke bus sekolah. Apa? Kan kami bilang sesekali. Sekarang tonton mengapa semua orang ingin memakan mayat ini, SCP-1176 dan SCP-2935-O kematian, dan lebih banyak cerita SCP epic yang tidak dapat kamu lewatkan untuk anomali lebih aneh yang akan membuatmu tercengang. Sampai nanti teman-teman.